Kali ini kita akan bertemu dengan seorang wanita yang begitu jahat, kejam, barbarik, yang mengguncang Australia, yang memberikan citra buruk kota kecil Aberdeen. Wanita itu tidak gila, dia bisa berubah dari baik menjadi brutal dengan tiba-tiba. Kemarahannya bisa meledak sangat ekstrim, dan dia menikmati kejahatannya. Dia sangat menikmati orang yang takut kepadanya. Psikopat kali ini adalah Katherine Knight, yang hingga saat ini menjadi satu-satunya wanita di Australia yang mendapatkan hukuman seumur hidup tanpa parole. Hukuman paling berat di benua itu untuk kejahatan yang paling mengerikan dan meresahkan di Australia hingga saat ini. Bagaimana Katherine sanggup melakukan kesadisannya itu? Kita akan lihat dari mana dia berasal dan kemana dia ditakdirkan berada. Kota kecil Aberdeen di Hunter Valley, New South Wales adalah daerah pertambangan batu bara. Tapi di sana juga terkenal dengan bisnis penjagalan sapi atau babi selama ratusan tahun. Tahun 1940-an, manajer rumah jagal itu adalah Jack Rowan yang menikah dengan Barbara dan mereka punya 4 anak laki-laki. Lalu terjadi skandal besar di kota itu ketika Barbara lari dengan anak buah Jack, Canon Knight. Bersama Ken, Barbara punya 4 anak lagi, 2 laki dan 2 anak kembar perempuan. Katherine Mary Knight yang lahir 24 Oktober 1955, setengah jam setelah kakak kembarnya Joy. Kita fokus pada Katherine. Masa kecilnya tidak mudah. Orang tuanya, Ken dan Barbara, cuma tukang potong daging di rumah jagal dan mereka tinggal berpindah-pindah. Kehidupan semakin berat ketika suami pertama Barbara, Jack Rowan, meninggal dunia hingga Barbara terpaksa mengambil 4 anak yang diasuh Jack untuk tinggal bersamanya. Sejak kecil, Katherine sudah menjalani dan menyaksikan kekerasan. Ayahnya sangat kasar kepada ibunya. Ken sering menuntut kebutuhan biologisnya, gak peduli dengan tempat, waktu, dan keadaan. Sehingga Katherine kecil sering menyaksikan kekerasan seksual yang dialami ibunya. Pemandangan yang lama-lama menjadi biasa buat anak-anak itu. Akibatnya, abang-abang Katherine meniru kelakuan ayahnya dan melampiaskan hasratnya pada Katherine kecil sejak anak itu berumur 3 atau 4 tahun. Satu saat Katherine mengadu kepada ibunya kalau salah satu teman ibunya memintanya untuk berhubungan seks dengannya. Ibunya malah bilang, "Gak usah ngeluh, jalani aja." Kepahitan dan kekelaman hidup sejak usia dini membuat Katherine sadar tidak ada yang bisa menolongnya atau membuat keadaan menjadi lebih baik. Katherine ingin sembunyi, tapi tidak ada tempat juga untuk sembunyi. Katherine terjebak dalam situasi yang membuatnya tertekan. Emosi Katherine berkembang tidak layak. Sebagai manusia, dia tidak punya rasa cinta, bahagia, atau empati. Dia tidak mengerti mana yang benar, mana yang salah. Katherine menjadi sosok yang suasana hatinya dengan mudah bisa berubah drastis dari baik, tiba-tiba menjadi kasar. Di sekolahnya, Katherine dikenal sebagai tukang bully anak-anak yang masih muda atau yang lebih kecil darinya. Tapi dia juga pernah mendapat penghargaan dari sekolah karena membantu sesama. Satu saat, Katherine menyerang kakak kembarnya, Joy, di sekolah cuma karena hal sepele. Siapa yang akan gue sepeda untuk pulang ke rumah? Umur 15 tahun, Katherine berhenti dari sekolah. Padahal dia masih belum lancar menulis dan membaca. Cita-citanya cuma satu, bekerja di rumah jagal, seperti kakeknya, orang tuanya, dan abang-abangnya. Katherine sangat menikmati melihat hewan-hewan dibantai, menggelepar-gelepar sampai akhirnya tak bergerak. Fantasinya menjadi liar dan membayangkan bagaimana jika manusia yang seperti itu. Akhirnya pada umur 16 tahun, Katherine diterima bekerja di rumah jagal dan menjadi ahli dalam membersihkan daging dari tulang. Begitu ahlinya, sampai-sampai rumah jagal memberikannya 1 set pisau yang menjadi kebanggaannya. Dan barang itu sangat berharga baginya. Lalu pisau-pisau itu digantung di dindingnya di atas ranjang. Ketika ditanya kenapa ada pisau di atas ranjang, dia menjawab,
Jika dibutuhkan, pisau itu tersedia. Tahun 1973, Catherine berkenalan dengan David Stanford Kellett, pria alkoholik yang juga bekerja di rumah jagal. Dia diberi julukan si David pendek karena memang tubuhnya yang pendek. Jika dia terlibat perkelahian, Catherine menolongnya dengan memberi tinju kepada lawan-lawan David sampai mereka kabur. Di Aberdeen, Catherine memang terkenal jago berkelahi dan lelaki pun mikir berantem fisik dengannya. Tahun 1974, Catherine meminta David untuk menikahinya. Waktu itu umur Catherine baru 18 tahun. Keduanya tiba di prosesi pernikahan dengan naik motor dalam keadaan mabuk. Barbara, ibunda Catherine, menasehati menantunya agar hati-hati dengan Catherine. Jangan main-main, jangan bikin salah, jangan selingkuh, atau kau akan habis di tangannya. Malam pertama mereka yang seharusnya indah menjadi malam yang menakutkan bagi David. David terbangun karena dia kesulitan bernafas. Catherine sudah ada di atas tubuhnya dan mencekiknya. Dengan marah dia berkata, "Bercinta pada malam pertama itu harus 5 kali, tapi baru 2 kali kamu sudah tidur." Itu kekerasan pertama yang diterima David. Awalnya di mata saudara-saudara dan ibu David, Catherine ini wanita yang baik dan mereka merupakan pasangan yang serasi. Hanya saja suasana hati Catherine mudah berubah secara tiba-tiba. Dari berdengung atau bernyanyi tiba-tiba marah besar, banting sana-sini atau lempar apa saja yang ada di dekatnya. Dan ketika dia lagi marah, tenaganya menjadi sangat kuat. David selalu mengingatkan ibu dan adiknya, kalau Catherine lagi bete, jauh-jauh aja. Jangan sampai dia mengambil pisau jagalnya dan kalian gak bisa lari kemana-mana. Waktu umur Catherine 20 tahun dan sedang hamil, David main gila dengan wanita lain. Tanggal 11 Mei 1976, Catherine melahirkan putri pertama mereka, Melissa. Waktu Melissa berumur 6 minggu, Catherine menyerang David dengan botol bir yang sudah pecah karena David tidak mau meninggalkan wanita idaman lainnya itu. David kabur ke pacarnya dan tidak tahu kapan akan kembali dan kapan amarah Catherine reda. Itu membuat Catherine semakin murka. Dia membawa Melissa di dalam kereta bayinya ke tepi jalan raya, mendorong dan mengguncang-guncangkan kereta bayi itu, sepertinya dia akan mendorong kereta itu ke jalan raya. Saksi mata memanggil polisi. Catherine dibawa ke rumah sakit jiwa St. Elmo dan dia diberikan perawatan antidepresan dan pulang setelah beberapa minggu dirawat. Waktu dia pulang, David masih tidak ada di rumah. Kemarahannya kembali timbul. Dia membawa Melissa yang baru berumur 3 bulan ke rel kereta dan ditinggalkan di sana. Seorang pria melihat ada bayi di rel kereta dan mengangkatnya sesaat sebelum kereta datang. Sementara Catherine pergi ke rumah warga setempat dan minta tolong untuk diantarkan ke rumahnya mengambil bayinya yang lagi sakit dan dibawakan ke rumah sakit. Tiba-tiba Catherine mengeluarkan pisaunya dan mengayunkan ke wajah wanita itu. Wajahnya luka. Lalu Catherine menyandera putra ibu tersebut. Wanita itu memohon agar anaknya dilepaskan karena dia sakit asma. Begitu anak itu turun dari mobil, dia berlari ke kantor polisi yang sudah tidak jauh lagi. Catherine diamankan kembali dan lagi-lagi dibawa ke rumah sakit. Sementara bayi Melissa dikirim ke Barbara, ibu Catherine. Psikiater menyatakan kalau Catherine menderita depresi pasca melahirkan. Sekali lagi, Catherine tidak diberikan pasal oleh polisi. Di rumah sakit, Catherine bilang kepada sesama pasien kalau dia akan menghabisi David dan mekanik mobil yang membetulkan mobil David. Karena itulah David pergi darinya. Polisi memberitahu David soal insiden itu. Kemudian David meninggalkan pacarnya dan kembali ke rumah untuk menenangkan Catherine. Catherine dan David bersama lagi. Mereka pindah ke Woodridge, Queensland dan memulai hidup baru di sana. David mendapat pekerjaan sebagai supir truk dan Catherine bekerja kembali sebagai tukang jagal di Brisbane. Tapi keadaan mereka tidak berubah. Pertengkaran-pertengkaran masih terjadi. Tahun 1979, kali ini Catherine yang ketahuan tidur dengan pria lain. Saat David mau meninggalkannya, Catherine meminta maaf dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. David kembali memaafkan Catherine.
Bahkan dia setuju untuk memiliki anak lagi. Tanggal 6 Maret 1980 lahir putri kedua mereka, Natasha Marie. Tanggal 24 Oktober 1980, David membuat pesta ulang tahun bagi Catherine yang ke-25. Catherine begitu bahagia dan senang. Dia merasa seperti tuan putri. Tapi beberapa hari kemudian kekerasan terjadi lagi. Catherine tidak suka David pulang terlambat dari perlombaan permainan dart. David disambut dengan kemplangan wajan di kepala yang membuatnya lari sempoyongan ke rumah tetangga dan jatuh di sana. Kemudian dibawa ke rumah sakit dan dirawat 1 minggu karena kepalanya bocor dan retak. Sementara Sandy, adik David, bercerita kepada David kalau dia mendengar suara tangisan Melissa begitu keras dari kamar mandi. Ternyata Catherine sedang mengguyurnya dengan air panas dari kran. Sandy bilang dia takut menolong Melissa karena ingat ucapan David, jangan dekat-dekat Catherine yang lagi marah kalau masih mau hidup. Pulang dari rumah sakit, David menemukan barang-barangnya, pakaian, sepatu, tas, apa saja sudah dibakar Catherine di bathtub. Catherine dan anak-anaknya tidak ada di rumah. Kali ini Catherine yang meninggalkan begitu saja dan membawa anak-anak itu kembali ke kota Aberdeen. David tidak peduli, dia malah senang Catherine pergi meninggalkannya. 6 tahun sudah David dan Catherine berpisah tanpa cerai. Tahun 1986, Catherine berpacaran dengan Dave Saunders, 38 tahun, seorang pekerja tambang batu bara. Bersama anjing kesayangannya, dia pindah ke rumah Catherine. Tapi seperti biasa, kemesraan Catherine dengan pasangannya itu hanya bisa bertahan beberapa bulan. Pertengkaran mulai terjadi karena cemburu. Beberapa kali Saunders diusir, tapi kemudian Catherine datang lagi memohonnya untuk kembali. Satu saat Saunders diserang dengan setrikaan hingga di wajahnya ada tanda bekas setrikaan. Saunders tidak tahan dan memutuskan untuk keluar dari rumah itu. Catherine lari mendekati anjing kesayangan Saunders dengan pisau di tangan. Dengan mata kepalanya sendiri, Saunders menyaksikan anjing kesayangannya disembelih oleh Catherine. Setelah pembunuhan anjing itu, Saunders beberapa kali mencoba meninggalkan Catherine. Tapi Catherine tahu benar caranya untuk membuat Saunders stay di rumah. Catherine akan menservis Saunders all out di tempat tidur. Bulan Juli tahun 1988, Catherine melahirkan 1 anak perempuan yang diberi nama Sarah. Lalu mereka patungan membeli rumah di McQueen, dan ketika bayi Sarah berumur 6 bulan, mereka pindah ke rumah itu. Catherine pun mendekor rumahnya dengan kulit-kulit hewan, kepala hewan, tanduk-tanduk hewan, bahkan jebakan hewan yang sudah karatan. Di langit-langit ditaruh golok, garpu rumput, sampai tidak ada bagian rumah yang tidak digantungkan hiasan-hiasan yang aneh itu. Saunders sebenarnya tidak suka dengan hiasan-hiasan itu. Dia sudah tidak betah tinggal bersama Catherine. Akhirnya dia mengambil cuti panjang dan pergi ke kota lain dan tidak pernah kembali lagi. Catherine begitu marah karena Saunders berhasil meninggalkannya. Lalu dia bilang kepada putrinya kalau ayahnya sudah mati. Tahun 1991, Catherine berpacaran dengan John Chillingworth, 43 tahun, teman lamanya dari rumah jagal. Dan tahun itu juga Catherine melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Eric. Waktu bayi Eric masih berumur 11 bulan, Catherine meninggalkan John Chillingworth untuk hidup bersama pacar barunya, John Price. John Price adalah seorang ayah dari 3 anak yang sudah bercerai sejak tahun 1988. Umur mereka sama-sama 38 tahun. Price sebenarnya tahu reputasi Catherine, tapi dia tetap mengizinkan wanita yang punya 4 anak itu pindah ke rumahnya. Price sendiri tinggal bersama 2 anaknya. 2 anaknya yang lain tinggal bersama mantannya. Sudah tidak heran lagi kalau hubungan mereka dibumbui dengan pertengkaran-pertengkaran. Pemicunya Catherine kesal karena John Price tidak mau diajak menikah. Tapi John terus terang kalau dia hanya mau dengan Catherine untuk urusan tempat tidur saja. That's it, take it or leave it, katanya. Catherine membalas sikap John itu dengan membuat video yang merekam barang-barang yang dicuri John dari tempat kerjanya dan memberikan video itu ke bosnya. Akibatnya, John Price dipecat padahal dia sudah 17 tahun bekerja di sana.
John membalas kelakuan Catherine dengan mengusirnya dari rumahnya. Tapi hubungan toksik itu masih terus berlanjut. Sampai-sampai teman-teman John meninggalkannya dan tidak mau berurusan dengannya selama John masih berhubungan dengan Catherine. Satu hari, Catherine kembali marah karena dia menemukan surat wasiat John yang menyatakan semua properti yang dia miliki serta uang yang dia miliki akan diberikan kepada mantan istri dan anak-anaknya. Catherine menuntut $10.000. John berkeras gak mau ngasih karena memang Catherine bukan siapa-siapanya. Catherine ngamuk. Dia menyerang John dengan pecahan botol. Lagi-lagi John mengusir Catherine dari rumahnya. Itu terjadi di bulan Februari tahun 2020. Dia mulai terusik dengan kelakuan-kelakuan Catherine. Maka pada tanggal 28 Februari, John pergi ke pengadilan Scone untuk meminta surat perlindungan atau restraining order agar Catherine tidak boleh mendekati John dan anak-anaknya. Tanggal 1 Maret tahun 2000, hari itu dia menunjukkan kepada teman kerjanya bekas luka goresan pecahan botol di dadanya. Dia juga bilang kalau dia sudah mengurus surat perlindungan tetapi pengadilan menyuruhnya untuk kembali mengurusnya 3 minggu lagi. John bilang bisa-bisa dia sudah mati lebih dahulu. Kalau besok aku gak datang kerja, artinya aku sudah mati dihabisi Catherine, katanya kepada teman kerjanya. Walaupun temannya bilang jangan pulang ke rumah, tapi dia tetap pulang ke rumah karena mengkhawatirkan anaknya. Sementara pada hari yang sama, Catherine memanjakan fantasinya dengan membeli pakaian dalam seksi berwarna hitam, lalu membuat video keluarga. Dalam video itu, dia mencium dan memeluk anak-anak John Price, yang kemudian dia kirim menginap di rumah kenalannya. Jelas, Catherine sudah merencanakan sesuatu. Dia kemudian pulang ke rumah John pada malam hari. Pria itu sudah tidur. Catherine mandi, lalu mengenakan pakaian seksinya itu dan naik ke tempat tidur. John terbangun, lalu mereka bercinta. Sedang mereka bercinta, Catherine menyerang John. Pada malam saat John dan Catherine bercinta, tiba-tiba Catherine menikam dada John. John Price sempat melawan ketika diserang. Walau sudah mandi darah, dia berdiri, menyalakan lampu, lalu mencoba melarikan diri ke setiap ruangan. John bahkan sempat membuka pintu depan dan keluar, tapi kemudian tubuhnya jatuh ke dalam rumah dan diseret Catherine ke arah lorong kamar, di mana akhirnya disitulah dia bernafas untuk yang terakhir kalinya. 37 tusukan ada di bagian depan dan bagian belakang tubuhnya, dan juga ada pada alat vitalnya. Dapur berantakan. Beberapa panci masih dalam keadaan hangat, mengindikasikan sesuatu dimasak menjelang subuh. Polisi membuka tutup panci dan begitu terkejut melihat kepala John dengan mata terbuka menatap kosong. Panci yang lain berisi sup daging dan sayur-sayuran. Jasad John ditemukan polisi diposisikan sedang duduk dengan tangan kiri direntangkan dan pangku kaki. Jasadnya ini sudah tidak ada kulitnya. Beberapa jam sebelum John tewas, Catherine mengulitinya dan menggantungkan kulitnya di sepanjang kusen pintu, tampak seperti sedang mengeringkan baju penyelam. Kepala dan sebagian cincangan tubuhnya dijadikan sup dengan kentang, wortel, kol, zucchini, lalu dihidangkan pada 2 mangkuk untuk dimakan anak-anak John. Ada tulisan nama anak-anak John pada samping mangkuk. Sebagian lagi diberikan untuk makanan anjing. Potongan daging juga ditemukan pada satu foto John. Pada foto itu Catherine menulis dengan ejaan yang salah. Waktunya membalas dendam karena kau sudah merudak paksa putriku. Ross dan Little John ini adalah anak-anak John. Ross dan Little John bermainlah dengan alat vital John Price yang kecil itu. Polisi menemukan Catherine sedang tidur nyenyak. Tampaknya dia meminum obat tidur dan beberapa masih tercecer di tempat tidur. Tampaknya dia mencoba untuk bunuh diri. Polisi membawanya dalam keadaan ngantuk berat. Pemeriksaan psikis membuktikan kalau Catherine tidak menderita sakit jiwa. Dia sama sekali mengerti akan perbuatannya. Bahkan setelah menghabisi John, Catherine menarik uang $1.000 dari rekening John. 1 tahun kemudian, tanggal 2 Maret 2001, Catherine didakwa atas pembunuhan John Price, di mana dia berkata kalau dia tidak bersalah atas dakwaan itu.
Sidangnya baru dimulai 7 bulan kemudian, tanggal 15 Oktober 2001. Tim pengacaranya mengatakan kalau Catherine amnesia, tidak ingat apa-apa. Psikiater pengadilan yang memeriksa Catherine bilang kalau Catherine tidak sakit jiwa, tapi Catherine tetap menolak untuk bertanggung jawab. Tanggal 8 November 2001 saat menjatuhkan vonis, Hakim O'Keefe menekankan bahwa tipe kejahatan dan tidak adanya penyesalan membuatnya harus menjatuhkan vonis yang paling berat, yaitu hukuman seumur hidup tanpa kesempatan bebas bersyarat. Hakim O'Keefe juga menolak merevisi tulisan tanpa kesempatan bebas bersyarat, bahkan dia memerintahkan pada surat vonisnya untuk ditulis sudah pasti tidak akan pernah bebas. Ini pertama kalinya hukuman tersebut dijatuhkan pada terpidana wanita dalam sejarah Australia. Bulan Juni tahun 2006, setelah 5 tahun di penjara, Catherine nekat mengajukan permohonan bebas bersyarat dengan alasan hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat itu terlalu berat dibandingkan pembunuhan yang dia buat. Hakim Peter McClellan, Hakim Michael Adams, dan Hakim Megan Latham menolak permohonannya. Ini kejahatan yang begitu kejam, melampaui yang bisa kita bayangkan dalam masyarakat yang beradab, kata mereka. Sepintas, Catherine memang tampak baik-baik saja atau biasa-biasa saja, seperti ibu rumah tangga atau seperti pegawai perpustakaan. Tapi bayangkan, pria-pria yang pernah hidup bersamanya itu pria-pria gahar loh. Mereka perokok, peminum, ngomongnya kasar, pekerjaannya juga pekerjaan kasar. Justru mereka takut berada satu ruangan dengan Catherine. Mereka merasa mimpi buruk menjadi kenyataan saat bersama Catherine. Sampai saat ini, Catherine masih berada di penjara Mulawa dan tidak akan pernah dibebaskan. Catherine tidak pernah mau menerima kunjungan dari siapapun juga, termasuk dari saudara kembarnya, Joy. Kalau mau dipikir-pikir, sebenarnya bisa aja ya mencegah jangan sampai adanya korban. Karena beberapa kali Catherine berurusan dengan polisi, tapi polisi selalu mengirimnya ke rumah sakit jiwa. Begitu juga dengan John Price. Seandainya aja malam itu dia pulang cuma untuk membawa anak-anaknya lalu keluar dari rumah, sampai surat perlindungannya itu dikeluarkan pengadilan, mungkin akan lain ceritanya. Tragis dan mengerikan sekali apa yang dialami John. May he rest in peace. Kiranya kita semua dijauhkan dari kengerian-kengerian seperti itu dan dijauhkan dari orang-orang jahat. Baiklah teman, sampai di sini kisah psikopat wanita asal Australia, Catherine Knight. Terima kasih banyak sudah tune in sampai dengan selesai. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, please subscribe dan mohon dukungannya agar channel ini bisa terus semakin berkembang. Sekali lagi, terima kasih banyak. Love you. Bye.